Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan subsektor perekonomian industri kreatif yang ada di Indonesia tentang musik. Bersama kelompok saya, Angger Armadi Jaya, Yoga Eko Saputro, dan Alia Islami. Pengertian musik sendiri. Ini merupakan distribusi produksi media rekaman suara, manajemen representasi promosi atau agensi musik, jasa komposer, jasa pencipta lagu, dan jasa penyanyi. Kita bisa membuat sebuah ide gagasan atau bila seperti punya ide yang kita membuat menjadi suatu karya dan bisa digunakan sebagai lagu, itu juga bisa disebut musik, dan memiliki alat-alat musik yang lengkap dan sejenisnya. Badan Ekonomi Kreatif menilai kekayaan musik di Indonesia dapat menjadi salah satu subsektor penggerak aktif ekonomi di tengah masyarakat karena dibutuhkan keterlibatan peran berbagai pihak termasuk akademisi dan perguruan tinggi. Direktur Riset Pengembangan Bekraf, musik merupakan salah satu subsektor yang dapat mengangkat angka produk domestik bruto atau bisa disebut PDB yang ada di Indonesia. Musik memasuki Indonesia ini sudah menyebar luas. Ada juga beberapa jenis musik dan banyak yang disukai oleh kalangan-kalangan remaja seperti lagu-lagu sekarang yang tren. Pertumbuhan perekonomian subsektor industri musik. Pertumbuhan PDB subsektor musik pada 2017 sebesar 8% dan berkontribusi terhadap PDB ekonomi kreatif sebesar 4,89 triliun rupiah. Untuk mengoptimalkan kontribusi musik dalam perekonomian nasional, Bekraf menggandeng sejumlah perguruan tinggi karena agar mereka bisa berkontribusi ataupun sebagaimana dengan yang memiliki hobi membuat lagu atau yang suka musik. Di situ mereka akan dibimbing agar bisa menjadi seorang musisi atau musik yang hebat. Bekraf pernah menyebutkan Indonesia memiliki sedikitnya 2 juta karya musik, tetapi yang terdata baru sekitar 300.000. Sistem pencatat distribusi lagu dibutuhkan untuk mengetahui konsumsinya, baik oleh individu maupun pebisnis, seperti pusat karaoke dan konser. Lihat sendiri saja di daerah Surabaya, banyak tempat-tempat karaoke seperti di Hotel Gunawangsa itu terdapat juga karaoke, dan di lapangan Makodam Brimob Surabaya sering terjadi konser, antara konser lain dari Slank, Noah, dan sejenisnya. Dirjen Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Juju Masuna, mengatakan dalam pengembangan industri musik terdapat beberapa hal yang harus menjadi pokok perhatian, diantaranya kreasi, reproduksi, distribusi, dan konsumsi. Ini sangat diperlukan sebagai seorang musisi karena kreasi yang kita gunakan harus lebih kreatif dan memiliki ide-ide cemerlang. Reproduksi juga dan cara distribusi. Selanjutnya konsumsi. Industri musik kuasai 85% pasar industri kreatif. Asosiasi Industri Rekaman Indonesia atau bisa disebut ASIRI menyatakan industri musik saat ini menguasai 85% pasar dalam negeri industri kreatif. Meskipun distribusi musik sudah bergeser dari semula dalam bentuk album fisik menjadi musik digital, ASIRI juga mencatat nilai tambah yang dihasilkan subsektor ini mencapai 4,8 triliun pada 2012 dan diperkirakan meningkat hingga
triliun di tahun 2013. Ya, terkadang musik yang ada di Indonesia ini musiman juga, tergantung pendengarnya. Tetapi para remaja sekarang suka lagu yang indie seperti dari 420, Pamungkas, dan lain-lain, karena didengarnya itu enak sekali. Jumlah aspek usaha subsektor musik di Indonesia. Board of Director Asyri Rahayu Kertawiguna menuturkan, dari aspek jumlah usaha subsektor musik pada 2012 menyerap tenaga kerja hingga 50.740 orang dan diprediksi meningkat hingga 50.820 orang pada 2013. Nilai tambah yang dihasilkan sektor musik masih berada di bawah nilai tambah sesungguhnya akibat dari maraknya pembajakan musik di Indonesia, khususnya illegal download. Permasalahan subsektor industri musik di Indonesia. Telah diperkirakan bahwa produk karya rekaman ilegal mencapai 95%, baik di dunia fisikal, kaset, CD, VCD, dan DVD, maupun di internet. Maraknya illegal download menyebabkan perlahan industri musik mulai menggeser tren ke arah bisnis pertunjukan, sehingga daya jangkau bisnis ini terhadap penikmat musik masih relatif terbatas. Dengan ini maka sering adanya konser-konser yang diadakan oleh seorang musisi agar tidak terjadi pembajakan. Kayak di YouTube sendiri banyak sekali orang-orang yang membajak lagu dari channel ini dirubah menjadi channel selanjutnya. Contoh kecil pembajakan yang dilakukan oleh seseorang YouTuber. Basis data industri musik. Basis data industri musik yang sedang dimatangkan pemerintah bernama Proyek Portamento. Database berteknologi blockchain ini diklaim lebih transparan bagi pemilik hak cipta karya musik. Portamento hanya medium untuk menyempurnakan ekosistem musik saja. Fokusnya tetap bagaimana hak cipta dikapitalisasi optimal agar saat dikonsumsi bisa jadi duit. Permasalahan subsektor Indonesia musik di Indonesia. Subsektor musik masih menjadi mediocre ekspor yang saat ini masih menjadi dominasi subsektor lain yang berbasis desain. Diperkirakan kontribusi musik masih berkisar 5-7% dari total ekspor ekonomi kreatif, masih kalah jauh dibanding subsektor desain yang mencapai 40%. Streaming akan menjadi pasar baru bagi masa depan subsektor musik di Indonesia. Mendengarkan musik secara streaming memiliki keunggulan tersendiri bagi konsumen karena streaming berbeda dengan mengunduh. Secara teknis, aktivitas streaming memang tidak lepas dari mengunduh. Hanya saja konsumen tidak perlu menyimpannya di hard drive. Contohnya saja, aplikasi musik yang saat ini terkenal yaitu Spotify dan JOOX. Ini ada juga ide bisnis dari kelompok kami tentang subsektor musik, yaitu membangun studio musik. Mengapa kami memilih ide bisnis studio musik? Karena bisnis yang kita pilih ini memberikan sarana bagi anak-anak remaja maupun muda yang memiliki hobi ataupun gemar bermain musik. Untuk memulainya harus menyiapkan ruangan minimal 4x4 meter. Ruangan tersebut dilengkapi dengan alat peredam suara pada seluruh dindingnya, tak terkecuali di pintunya. Dan yang paling penting, kita harus melengkapi semua alat musik dan perangkat lain yang dibutuhkan, seperti keyboard, drum, gitar listrik, gitar akustik, bass, mikrofon, dan lain-lainnya.
Untuk harga sewa yang kita berikan atau yang kita lakukan ini sesuaikan dengan ojek anak muda dan fasilitas yang kamu berikan. Dengan fasilitas yang nyaman pasti membuat anak muda menjadi nyaman di dalam ruangan studio musik tersebut. Ini ada juga hal-hal yang diperlukan saat ingin membangun bisnis studio musik. 1. Yaitu lokasi. Agar menghemat biaya, kita dapat memanfaatkan sebagian ruangan di tempat tinggal untuk dijadikan studio musik. Namun, untuk memperbesar peluang lokasi pada dasarnya harus strategis tempatnya. Artinya dekat dengan konsumen sasaran yang bisa kita lakukan di dekat kampus maupun di sekolah, dan menyediakan tempat parkir untuk promosi. Kita membayar, kita bisa menyebarkan pamflet atau membuat IG baru, ataupun juga bisa di open paid promote ke IG-nya orang-orang yang sudah terkenal agar studio bisnis kita bisa terkenal di kalangan remaja. 2. Spesifikasi alat. Spesifikasi audio studio rental ini dibagi menjadi 3 kategori: alat musik lokal, berlisensi, atau build up original. Untuk spesifikasi alat-alat buatan dalam negeri, kisaran budget yang dibutuhkan sekitar 25 juta sampai 35 juta. Yang ketiga, ruangan. Ruangan yang kita butuhkan minimal lah 4x4 meter dengan tinggi 3 meter. Ukuran yang kita tentukan berdasarkan kemampuan panjang gelombang alat musik bass yang bisa mencapai 3-4 meter per satu gelombang. Jika gelombangnya tersebut memantulkan secara kurang sempurna, maka bunyinya tidak bagus. Untuk bentuk ruangan, hindari bentuk kubus. Ini berhubungan dengan standing wave yang berada di sekitar tengah ruangan yang membuat suara kurang enak terdengar. Selain peredam, gunakan bass trap pada setiap sudut ruangan. Bass trap bisa dibuat per modul dengan ukuran minimal 80 x 120 cm per modulnya dan diisi rigid fiberglass. Bahannya biasanya berwarna kuning seperti background. Selain itu, seluruh permukaan tembok diusahakan dipasang difusor atau pemecah suara dan hindari dua permukaan saling berhadapan langsung. Manajemen. Sistem manajemen ini harus dilakukan dengan rapi, terutama manajemen keuangan, misalnya pengaturan biaya operasional perawatan alat musik, termasuk untuk menyediakan cadangan snare gitar, drumstick, dan gimbal, serta biaya listrik dan telepon, minimal pulsa ponsel untuk mempermudah booking tempat. Semua perlu diatur dalam satu manajemen yang teratur. Ini agar kita bisa menghemat tempat yang kita gunakan dan merasa nyaman melihat ruangannya. Tak terutama lagi, untuk alat-alat musiknya kita harus juga merawat dengan baik. Peralatan yang dibutuhkan untuk membangun studio bisnis musik ini: seperangkat alat band harus lengkap, sound system dilengkapi dengan power listrik, AC ataupun kipas, sofa, dan tidak lupa modal awal yang kita butuhkan. Inilah beberapa gambaran modal awal usaha bisnis studio: renovasi ruangan, gitar, mic, sound system, drum, bass, AC, karpet, sofa, sistem kelistrikan, kulkas, keyboard, lampu, snare gitar, snare bass, stand mic, alat makan dan minum, piring, gelas. Total semua yang kita butuhkan Rp43.420.000. Ya, biaya operasional yang harus
dikeluarkan atau total semuanya. Total investasi awal yang kita miliki 43.420.000, sehingga biaya operasionalnya sendiri untuk karyawan, PDAM dan listrik, keamanan, uang makan dan transportasi. Analisa usaha rumah potong ayam ini sendiri yang digunakan di musik atau pembangunan studio musik yang kita lakukan. Perhitungan keuntungan sendiri, perhitungan BEP, omset 1 bulannya diperkirakan 15 juta, total biaya operasionalnya 3.250.000, laba omset yang tersisa 11.250.000. Terus target pasar. Untuk target pasar dan promosi usaha studio musik saat ini dapat menjual di berbagai media internet atau online. Bahkan Anda bisa mencoba bekerja sama dengan I.O. atau pihak sekolah atau kampus. Jadi ketika mereka mengadakan event, bisa menyewa peralatan dan perlengkapan studio musik yang kita miliki. Promosi. Untuk memperkenalkan usaha ini, kita harus mempromosikan usaha kita dengan mengiklankan di sekolah ataupun kampus, karena pangsa pasar saat ini yang suka bermusik biasanya di komunitas sekolah atau kampus. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.